Hello, hello. What have I told you about that kind of talk? You can be telling us anything. Ellie Adams. I wasn't for the Idean Cell. What have you done? Give me my baby! Cerita dibuka oleh suasana kawasan negara Skotlandia yang masih asri karena masih jauh dari hingar-bingar kota. Sekalipun ada warga lokal, mereka biasanya hidup terpencil dan menjalani keseharian dengan bertani dan beternak. Lanjut kita beralih ke perjalanan si calon papa siaga bernama Matt yang sedang mengajak istri hamilnya untuk berkemping. Mengingat usia kehamilan istrinya yang sebentar lagi mau brojol, Matt bela-belain bolos kerja hanya untuk mencari udara segar bagi istrinya yang bernama Rachel. All the women in my family. Again. Matt, look out! Akibat Matt kurang konsentrasi, mobil mereka pun nyuksruk ke semak-semak. Tapi untungnya, mereka selamat dan tidak mendapatkan luka sedikit pun. Karena mobil rusak berat, Matt mencari sinyal untuk memanggil bantuan. Terlihat mereka pun kesal saat baru tahu bahwa di daerah ini ternyata susah sinyal. Lalu tiba-tiba, Matt melihat sebuah rumah peternak yang tak jauh dari lokasinya. Kemudian mereka lanjut mengunjunginya. Kali aja ada orang yang bisa membantu mereka. Rupanya si pemilik rumah melarang siapapun untuk memasuki lahan pribadinya. Tapi meskipun demikian, Matt akan tetap masuk karena ia perlu benerin mobilnya. You okay? Yeah. All right. Did you not hear what I said? Saat si pemilik lahan menyuruh pergi, Matt menceritakan apa yang telah terjadi dan keinginannya untuk meminjam radio. Tapi bukannya mau membantu, si pria bernama Bob malah kembali menyuruh Matt pergi. Guilty as charged. Melihat kehamilan Rachel yang sudah tua, Bob kepo tentang jenis kelamin si calon bayi. Kemudian Rachel asal jeplak dengan menyebutkan jika bayinya adalah laki-laki. Mendengar kabar tersebut, Bob mendadak bersikap baik dan mau menolong mereka. Lalu dengan menggunakan radio, ia meminta istrinya untuk segera menyambut Matt dan Rachel. Sudahlah, suruh saja mereka pergi. Matt dan Rachel terlihat bingung saat mendengar respon dari istrinya Bob. Namun ketika mendengar bayi laki-laki Rachel, wanita itu pun berubah jadi ramah dan menyuruh mereka untuk segera ke rumahnya. That is really kind of you, but... Come on, jump in. The welcoming committee. Hello, hello. Setibanya di rumah Bob, Matt dan Rachel disambut baik oleh istrinya Bob yang bernama Agnes. Wanita ini pun terlihat ramah meskipun kedua anak laki-lakinya begitu dingin. Hello. Just the 2 bags. Not too heavy. Saat berada di rumah mewah pasangan peternak, Matt dan Rachel merasa senang karena bukan cuma disambut baik. Mereka mendapatkan kamar khusus dari Agnes. Wanita ini pun berjanji jika sinyal sudah kembali normal, ia akan memanggil kang bengkel untuk memperbaiki mobil Matt. What just happened? You did say you wanted to get away from it all. Beautiful views. Setelah Agnes pergi, Rachel membicarakan anak-anak Agnes yang menurutnya pada aneh. Apalagi dengan si remaja perempuan yang terlihat sok-sok misterius sewaktu di kebun. Sementara Matt yang tidak mengetahuinya berkata mungkin mereka kebanyakan nonton film psikopat saja.
Untuk kedua kalinya Rachel melihat si remaja perempuan yang langsung pergi begitu saja. Ia pun khawatir takut wanita itu tidak suka akan keberadaan mereka. Lalu tak lama kemudian, perhatian Rachel teralihkan oleh panggilan Agnes yang mengajak mereka untuk makan bareng. That's right, take a seat. We're having vegetable soup pistachios. Matt dan Rachel kembali terlihat senang oleh jamuan Agnes yang begitu baik. Lalu wanita ini meminta maaf jika sikap anak-anaknya terlihat kurang ramah, karena menurutnya lebih baik pendiam daripada banyak ngomong tapi ujung-ujungnya pinjam duit. Di tengah hangatnya suasana mukbang sayur yang tinggal kuahnya, Agnes membanggakan kedua anaknya meskipun sebenarnya merupakan anak angkat. Lovely. Tak lama kemudian pasangan agamis taat ini melakukan doa sebelum makan. Namun di sela doa yang terucap, Bob berterima kasih kepada Tuhannya yang telah memberikan hadiah berupa tamu yang membawa bayi laki-laki. Most precious gift of all. Amen. Amen. Meskipun doa tersebut terdengar aneh, Rachel lebih penasaran dengan anak perempuan Agnes yang tidak ikut makan bersama mereka. Agnes selalu mengatakan jika wanita bisu itu kadang suka makan bareng, kadang juga suka makan sendirian di tengah kebun. Anaknya yang satu itu pun nasibnya memang paling tragis, karena dulunya adalah anak dari sepasang suami istri yang sangat jahat. Namun daripada ngomongin anak perempuannya, Agnes kembali muji-muji kedua anak lakinya yang tidak pernah ia sekolahkan. Karena menurutnya dunia luar hanya menjauhkan mereka dari ketuhanan saja. Is there a school in the area? There's no better teacher than a child's mother. Except cars, right? What have I told you about that kind of talk? Our Luke is... Anything? No. Selang beberapa saat, Rachel gibahin keluarga Agnes yang menurutnya sangat aneh. Hingga ia pun tak mau berlama-lama di rumah ini hanya untuk menunggu sinyal HP kembali normal. I need the loo as per usual. Can't get her out of my head. How are you feeling anyway? I love you. I love you too. Matt. Ellie Adams. What? Rachel akhirnya bisa mengingat bahwa anak perempuan Agnes itu bernama Ellie, seorang remaja yang sempat viral setelah dikabarkan menghilang bersama keluarganya. Rachel pun merasa yakin Bob dan Agnes telah menghabisi orang tua Ellie dan menjadikan anak mereka sebagai anak angkat. Lalu ketika Matt malah terlihat bingung, Rachel mengajaknya untuk segera pergi. Fatality, but we need to be getting on the road now. Rupanya rencana kabur mereka dengan mudah ketahuan oleh keluarga aneh ini. Lalu tiba-tiba, kepanikan Rachel membuat rahimnya kontraksi hebat. Singkat cerita, Rachel disekap dalam posisi bersiap untuk melahirkan. Lalu Agnes menyuruh Rachel agar tidak memikirkan Matt yang tak akan pernah mereka lihat lagi. I wasn't for the idea myself. What have you done? Di sisi lain, kedua anak angkat Agnes sedang membuat sebuah lubang untuk mengubur hidup-hidup Matt yang kini masih pingsan. Lalu di sela obrolan mereka, pria bernama Luke curhat jika ia rindu orang tua aslinya meskipun sudah lupa dengan wajah mereka. Kemudian si pria bernama David melarang Luke agar tidak ngebacot seperti itu, karena menurutnya sama saja melukai perasaan Bob dan Agnes yang tak ingin mereka hidup penuh dosa di luaran sana. We'd be sinners just like the rest of them. You keep it up. Saat sebelum mengubur Matt, Luke turut mengubur rokok bersama korek. Kali aja Matt yang sudah bugil pengen udut ketika sadar di dalam peti. Rachel seolah tak percaya karena ia malah melahirkan di keluarga aneh ini. Ia pun tidak habis pikir apa alasan Agnes melakukan semua ini kepadanya.
Setelah anak Rachel lahir, Agnes terlihat kesal karena bayi Rachel ternyata perempuan. Tapi meskipun demikian, Agnes katanya akan tetap merawat si bayi sampai gede. Give me my baby! You can't do this! Matt tentu saja panik setelah tersadar di tempat yang sempit dan gelap. Ia pun terus meminta tolong di lokasi yang cukup jauh dari rumah bom. Di waktu yang sama, Rachel sedang berusaha melepaskan ikatan untuk segera mencari keberadaan anaknya. Rupanya kedatangan Agnes hanya untuk memanen ASI dari Rachel. Ia pun berjanji akan tetap mengurusi bayi karena menganggap semua ini adalah titipan Tuhan meskipun tidak sesuai harapannya. Give me my baby! Setelah perlawanan Rachel gagal, Agnes menyalahkan tindakan Rachel yang menurutnya tidak tahu terima kasih. Ia pun meluapkan kemarahannya karena Rachel dan si bayi sebenarnya hanya menjadi beban bagi keluarga Agnes. They are liars. Honor me 13. Di tengah kemarahan Rachel, Agnes berkata bahwa wanita pendosa seperti Rachel harusnya ia habisi, seperti yang sudah ia lakukan terhadap keluarga Ellie. Dan hingga pada akhirnya, Rachel akan ditempatkan di sebuah gudang. Setelah diikat bagaikan sapi, Agnes akan melanjutkan niatannya untuk memerah susu. Terlebih sejak kelahiran si bayi, ia belum memberikan susu sama sekali. Matt benar-benar panik setelah ia sadar dirinya telah dikubur hidup-hidup. Lalu ia berjuang sekuat tenaga untuk bisa keluar dan mencari keberadaan istrinya. Setelah semalaman gadang nyakarin tanah, Matt akhirnya berhasil keluar meskipun Bebulucun gak pakai baju. Lalu ia berjalan tanpa arah hanya untuk mencari tahu akan nasib istrinya. Kembali kepada si strong Rachel yang sedang berusaha kabur, padahal dirinya masih dalam kondisi nifas setelah melahirkan. Untung saja Matt menemukan sebuah pakaian yang bisa ia gunakan untuk menutupi belalainya yang masih terurai. Di waktu yang sama, Rachel ditemui Ellie yang telah memberikan sedikit makanan kepadanya. Terlihat Rachel pun begitu brutal makan roti campur air karena sejak kemarin ia memang belum makan. Kemudian Rachel berusaha menyadarkan Ellie yang sepertinya kena mental agar kabur saja dari rumah ini. Ia pun meminta bantuannya agar bisa memutus rantai yang masih mengikatnya. From the wall? No, wait! Please come back! Tak jauh dari lokasi Matt, dua pemuda tengah asik berkemping sambil menikmati jarcok yang sudah dilinting ulang. Alasannya sih biar hemat, apalagi jika ngenyotin udurnya dengan cara setengan seperti ini. Seriously, mate? You're a fucking walloper, you know that? Thank God we were taken at gunpoint. Melihat sosok Tarzan pakai rok mini, kedua pemuda ini boro-boro percaya dengan apa yang telah dialami oleh Matt. Sementara Matt sendiri terus memohon agar ia segera dipinjami baju. Tapi karena mereka tetap ogah membantu, Matt yang tadinya minta tolong dengan mode pengemis, kini berubah menjadi mode rampok. You can be telling us anything.
Singkat cerita, Matt mendapatkan banyak suplai setelah mengikat kedua orang ini. Lalu setelah memberikan mereka pisau untuk meloloskan diri, Matt langsung pergi mencari rumah Bob. Di waktu yang sama, Agnes sedang memerah susu Rachel untuk si bayi perempuan yang kelak akan menjadi anak angkatnya. Sementara pose Rachel yang mirip duyung rebahan jelas saja membuat David tergoda. Selang beberapa saat, David dan Luke meminta izin agar mereka diperbolehkan untuk menyodok Rachel. Karena siapa tahu aja Rachel kembali hamil dan mengandung bayi laki-laki seperti keinginan Agnes. Gonna be of use. Like you because there aren't any girls around here. What are you talking about, silly boy? Mendengar permintaan jadah kedua anaknya, Agnes tentu saja marah karena itu perbuatan dosa. Get out! Meskipun proposal kenikmatan mereka sudah ditolak, David mengajak Luke untuk tetap pergi ke gudang dan menyodok Rachel sepuas-puasnya. Namun tanpa mereka sadari, Matt yang baru datang sedang menunggu kesempatan untuk masuk ke dalam rumah. Lalu ketika David dan Luke pergi, Ellie yang sudah mengetahui rencana mereka menyuruh Matt untuk segera menyelamatkan istrinya. Stay by the door. Not anymore. Hantaman dari Matt akhirnya berhasil membuat kedua pria ini tewas seketika. Sementara perasaan Rachel campur aduk saat ia menceritakan bayi mereka yang telah dirampas oleh Agnes. Mendengar kabar tersebut, Matt malah mengajak Rachel kabur daripada merebut anak mereka terlebih dulu. Bob, what is that? I don't know. What in God's shed now? Ketika rantai berhasil terlepas, Rachel menolak untuk pergi tanpa bayi mereka. Lalu Matt memaksanya mumpung ada kesempatan untuk mencari bantuan terlebih dulu. It's her best chance, our best chance. Rachel yang masih syok parah atas kematian suaminya kini kembali dirantai. Tapi anehnya, ia selalu memikirkan Ellie yang terus muncul di pikirannya. Rachel baru tahu bahwa Ellie turut dirantai seperti dirinya. Ia pun melihat ketika Ellie sibuk sendiri untuk melepaskan rantai. Di keesokan harinya, Bob sibuk membuat 2 kuburan untuk kedua anaknya. Di saat itu pula, Rachel yang masih bersedih akhirnya mau membantu Ellie demi bisa keluar dari gudang. Bob benar-benar tak tega melihat perilaku istrinya yang dari dulu menginginkan punya anak laki-laki. Ia pun berusaha menyadarkan Agnes agar merelakan kematian David dan Luke. These are my boys. We can't keep him waiting any longer. Singkat cerita, Agnes sedang meratapi kedua anak angkatnya yang sudah ia urus sejak kecil. Lalu ketika Bob menyuruh istrinya agar merawat bayi Rachel saja, Agnes katanya sudah tidak peduli dengan bayi itu. Malahan ia menyuruh Bob untuk menghabisi bayi perempuan yang tidak ia harapkan sama sekali. Let's go. Agnes, we need to get back to the baby. It's the same when Faith and I want to be my own work. I want her gone. Ketika Bob akan memberikan susu kepada si bayi, Rachel akhirnya berhasil membongkar tembok yang membuatnya terjebak di dalam gudang. Lalu Rachel tinggal mencari sesuatu untuk memotong rantai di leher mereka. Setelah bisa keluar dari gudang, Rachel mengambil pisau untuk lanjut mencari keberadaan anaknya. So sorry. Baru juga bertemu dengan anaknya, Rachel langsung panik saat melihat kedatangan Bob. Krishna. Where are you?
Saat Rachel sudah terpojok, ia bernegosiasi agar bisa terus merawat anaknya. Dijadikan istri kedua pun juga gak apa-apa, yang penting bisa selalu bersama anaknya. Put the baby back in the cot. Rupanya prank yang dilakukan Rachel berhasil membuat Bob tewas seketika. Lalu ia buru-buru mengambil HP miliknya yang telah diambil oleh Bob. Dan ternyata sinyal HP sudah kembali pulih hingga Rachel pun bisa memanggil polisi. Kidnapped, held hostage. They have guns. Please, we need help. Rachel Hopkins. Mendengar suara Rachel yang memanggil bantuan, Agnes langsung mengambil senjata dan lanjut mencari posisi yang pas untuk menembak. Di saat itu pula, dengan membawa senjata Bob, Rachel segera pergi meninggalkan rumah. Terlebih ia tak mungkin hanya menunggu bantuan yang entah datangnya kapan. Dirasa Agnes tidak melihatnya, Rachel langsung menuju mobil dengan membawa anaknya bersama Ellie. Akan tetapi rencana Rachel terhambat karena ia tidak menemukan kunci mobil. Melihat Agnes sedang mendekat, Rachel nekat untuk duel ala koboi demi melindungi anaknya. Ia pun berwasiat kepada Ellie untuk mengurus anaknya jika Rachel tewas di medan tempur. Setelah menggunakan jurus nyuci sarung di pinggir sungai, Rachel akhirnya berhasil membuat Agnes tak bergerak. Lalu saat menyangka semuanya telah berakhir, para polisi perindapan akhirnya datang dan sudah biasa hadir di penghujung film. Can you tell me what's happened? I was shot. Agnes Fairbairn. What does she know? Saat para polisi berdatangan, Rachel menceritakan apa yang telah terjadi, terutama si cecer Agnes yang selalu melakukan penculikan. Look at the baby, is that okay? Untung saja para polisi dengan sigap memberondong Agnes yang ternyata masih hidup. Lalu ketika wanita itu benar-benar tewas, seorang anggota menanyakan Ellie yang pernah dikatakan Rachel sewaktu ditelepon. Ternyata wanita yang selalu menemani Rachel merupakan rohnya Ellie yang dulu memilih bundir setelah orang tuanya dihabisi Agnes. Kalian pasti sempat heran kan saat melihat 3 unit kuburan ini? Ya itulah salah satunya adalah kuburan Ellie yang diakui Agnes sebagai kuburan anak pertamanya. Padahal anak orang. Keberadaan Rachel di rumah Agnes pun dijadikan kesempatan oleh roh Ellie untuk mengungkap kejahatan Agnes yang selalu ingin punya anak laki-laki. Makanya Ellie selalu memasuki pikiran Rachel agar bisa tetap strong menghadapi pasangan psikopat. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.